Tahu nak yang
meninggalkan salat Jumat itu, maka dia disebut dengan keluar darinya Islam. Nah, bahaya ya. Jadi jangan sampai jangan disia-siakan waktu kita untuk melaksanakan salat Jumat. Nah, kita masuk ke syarat wajib salat Jumat. Kepada Fili, silakan duduk di bangku di depannya. Oke. Sekarang kita masuk ke syarat wajib salat Jumat. Ada yang tahu apa syarat wajib salat Jumat? Laki-laki. Yang pertama, Islam. Kedua, balik. Yang ketiga, akal. Yang keempat, laki-laki. Yang kelima, sehat. Oke. Itulah syarat-syarat bagi untuk melaksanakan salat Jumat. Yang pasti kita Islam dulu ya, beragama Islam itu sudah pasti kita untuk melaksanakan salat Jumat. Balik, kalau kita sudah balik itu maka diwajibkan kita untuk melaksanakan salat Jumat. Yang ketiga itu berakal. Jika kita berakal, pasti kita tidak ingin meninggalkan salat Jumat. Yang ketiga, yang keempat laki-laki. Laki-laki itu yang diwajibkan, dan wanita itu tidak wajib, tapi diperbolehkan mubah ya. Yang kelima itu sehat. Kalau badan kita sehat, masih ada kesempatan, masih ada kekuatan, maka kita laksanakan salat Jumat. Ini rukun salat Jumat. Rukun salat Jumat itu yang pertama yaitu 2 khutbah sebelum salat Jumat. Itu wajib bagi kita untuk mengikuti salat Jumat tersebut. Sebelum kita melaksanakan salat, wajib kita mengikuti khutbah, 2 khutbah. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Yang selanjutnya salat 2 rakaat berjamaah. Yang ketiga dilaksanakan pada waktu zuhur. Yang keempat dilaksanakan secara berjamaah di masjid atau tempat tertentu. Nah, itulah rukun salat Jumat. Nah, yang kedua, materi kita yang kedua itu masuk kita kepada khutbah Jumat. Nah, sebelum kita masuk ke materi khutbah Jumat, anak-anak Bapak sudah paham tentang salat Jumat tadi? Sudah. Apa itu pengertian salat Jumat? Salat yang dilaksanakan pada hari Jumat seperti salat zuhur. Oke. Diwajibkan bagi siapa? Laki-laki. Rukun salat Jumat apa tadi? Islam. Kita masuk ke pengertian khutbah Jumat. Bukan sebelum salat Jumat. Sebelum masuk. Nah, pengertiannya, khutbah Jumat nasihat keagamaan yang disampaikan oleh khatib sebelum melaksanakan salat Jumat. Khutbah ini merupakan bagian dari rukun salat Jumat, sehingga tanpa khutbah salat Jumat dianggap tidak sah. Itu bahayanya bagi laki-laki. Ada yang datang salat Jumat terlambat, ada yang mengikuti khutbah Jumat khutbah kedua saja, maka di situ kuranglah rukun khutbah Jumat. Orang yang melaksanakan salat Jumat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu orang yang pertama datang ke masjid, orang yang kedua datang ke masjid, orang yang ketiga datang ke masjid, dan sampai seterusnya itu maka dicatat oleh malaikat. Nah, ketika khatib telah naik mimbar, maka buku yang digunakan oleh mereka itu akan ditutup, tidak ada pencatatan lagi. Maka bagi laki-laki jangan sia-siakan, jangan kita terlambat untuk melaksanakan salat Jumat. Nah, rukun khutbah Jumat yang pertama yaitu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Bapak, bagi yang laki-laki apa saja rukunnya tadi? Memuji Allah. Kedua, salawat kepada Rasul. Ketiga, memberikan wasiat. Baca Al-Quran. Mendoakan kebaikan. Oke. Nah, rukun khutbah Jumat ini jika ada salah satu yang ketinggalan oleh khatibnya tadi, maka khutbah Jumatnya tidak sah. Karena kalau rukun itu adalah wajib dilaksanakan. Nah, paham tentang rukun salat Jumat?
Ketiga, khotib harus berdiri jika mampu. keempat, Memenuhi rukun khutbah. kelima, Rukun khutbah harus dalam bahasa Arab. keenam, Dilakukan setelah masuk waktu zuhur. ketujuh, Dihadiri oleh jumlah minimal jemaah yang mencukupi. yang ketujuh, ke-8. Tidak ada pemisahan panjang antara khutbah dan sholat. Oke, nah syarat sah khutbah Jumat ini itu pasti dilaksanakan sebelum salat Jumat. Yang kedua itu terdiri dari dua khutbah dengan duduk di antara dua khutbah. Yang pertama, khutbah pertama itu memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Di khutbah kedua itu ada di situ doa, ada di situ sholawat Nabi, ya. Nah, itu yang disebut dengan sebenarnya khutbah. Yang ketiga, khatib harus berdiri jika mampu. Nah, tapi kalau khatib itu yang dimaksud bagi yang mampu, pasti orang untuk menggunakan ustaz atau khatib itu pasti orang yang kuat dan orang yang mampu untuk berdiri. Yang selanjutnya itu menjadi rukun khutbah. Itu rukun khutbah yang telah Bapak bacakan tadi di awal. Selanjutnya rukun khutbah harus dalam bahasa Arab, dilakukan setelah masuknya waktu zuhur, dihadiri oleh jumlah minimal jemaah yang mencukupi. Berapa minimal untuk salat Jumat yang laki-laki? 35 atau 40? 40 orang. Selanjutnya tidak memisahkan panjang, tidak ada pemisahan panjang antara khutbah dan salat Jumat. Nah, sunnah dalam khutbah Jumat, sunnahnya itu menghadap jamaah saat khutbah. Itulah sunnahnya untuk melaksanakan khutbah Jumat. Kita menghadap kepada jamaah, kita bisa bernalar kita untuk melaksanakan salat Jumat, untuk menyampaikan materi bagi khutbah, dan juga menghadap ke kanan dari kiri saat berbicara. Nah, contohnya kita khutbah Jumat berbicara kiri kanan menghadap depan, itu syarat bagi kita untuk melaksanakan khutbah Jumat. Nah, mungkin khutbah Jumat tadi Anda sudah paham tentang itu? Bapak ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, sekarang Bapak bertanya, apa tadi yang dimaksud dengan khutbah Jumat tadi? Khutbah Jumat itu adalah termasuk kepada rukun salat Jumat dan mengiringi salat Jumat. Oke. Apa itu yang rukun khutbah Jumat? Apa saja rukun khutbah Jumat tadi? Islam, alif, berakal, mukim, laki-laki. Rukun khutbah Jumat. Rukun apa? Rukunnya itu adalah membaca puji-pujian kepada Allah, membacakan selawat, membacakan wasiat, terus membacakan ayat Al-Quran dan membacakan doa kepada kaum muslimin. Oke, pintar ya. Nah, mungkin itu